fixed mindset, dapat informasi kalau growth mindset. Pada dasarnya dia fixed mindset. Kenapa? Karena ada dia itu ketika dapat informasi dia bukan open pakai P tapi pakai F. Jadi pakai V. Oke, saya juga sudah. Kenapa? Dapat informasi dari mahasiswa S3 begini dia kepanasan. Sehingga dia nolak. Saya bilang sebelum UTS, soal UTS saya mau sama saya tadi pagi ngobrol dengan Prof. Pasar saya apa namanya komporin. Cuma di kita itu nggak jelas S3 itu kuliah itu untuk apa? Ada maka kuliah itu nggak jelas. Itu hanya ini aja, bukan sesuai dengan kebutuhan. Jangan-jangan cuma di Amerika, memang itu kan pola Amerika. Kalau misalnya di Eropa itu nggak ada. Ya, jadi kalau ada kuliah pun yang dibutuhkan saja. Ya, jadi itu. Jadi kadang-kadang kalau kita punya ide, langsung ini. Kalau nggak ada ininya, langsung disalahkan. Jadi open. Jadi kalau kita ada di membimbing promotor yang baik mindset agak susah. Ketika mahasiswa punya ide-ide ini, walaupun dengan alasan ini, Orientasi yang baik karena alpha Cronbach sangat mudah dimanipulasi. Oke. Yang kedua, jarang saya dapati dalam tesis, disertasi, jurnal, paper dari Indonesia yang menjelaskan tentang kualitas item dalam instrumen. Kalaupun ada, sifatnya hanya sebatas klaim, sudah dilakukan expert judgment. Kalaupun ada secara kalkulasi, maka ujinya adalah uji korelasi. Oke, hati-hati karena kedua hal ini. Pembuktian katakan statistik yang menjadi itu, yang dia merasional kenapa harus analisisnya begini. Tapi pemikiran begitu kan agak sedikit radikal. Iya, nggak mungkin orang ini, Pak. Orang yang growth mindset itu nggak radikal. Karena startnya dia ada orang mindset. Ada informasi, pasti dia lakukan analisis, evaluasi, habis itu mengkritisi, habis itu pasti mengkreat. Tidak mungkin orang bisa mengkreat tanpa ada proses analisis, nggak ada proses mengevaluasi. Ya, kan benar sih. Artinya maksudnya ini, ya boleh ikut promotor, boleh saja, promotor ini, tapi resikonya mahasiswa itu tidak bisa jadi tidak paham, bisa jadi itu seperti dapat doktrin. Kalau belajar agama, oke, agama itu doktrin, makanya belajar agama itu apa? Harus sama guru yang benar, karena sifatnya doktrin. Maka saya bilang kalau doktrin bilangnya mana? Jadi kalau mas saya bilang selalu ulang-ulang, belajar agama itu cukup pakai gunakan hati kolbu. Belajar agama itu pakai satu hati. Iya, pakai hati aja cukup. Tapi kalau belajar ilmu pengetahuan, nggak cukup dengan satu hati. Harus pakai apa? Harus pakai dua hati. Apa? Harus hati-hati. Harus pakai dua hati. Gitu, ya. Kalau agama cukup satu hati. Ya, jadi itu ya. Jadi kita mengarah ke sini. Jadi artinya untuk menyelesaikan masalah, bisa jadi masalah itu diselesaikan. Ya. Jadi maksud saya gini, novelty itu tidak harus katakan di ide kita saja. Hanya datang, saya mana ini kan ini. Bisa jadi novelty itu bisa di bab 3 pun ada novelty. Karena saya mengucapkan prosedur sendiri. Nanti prosedur yang kita pakai bisa jadi pakai orang lain. Bisa Bapak? Begitupun ujinya teknik analisis data. Bisa Bapak ya? Tidak harus kita mengacu pada teori yang ada, modal statistik. Bisa jadi kita punya ide sendiri. Karena saya untuk menjawab pertanyaan ini nggak ada, belum ada begini. Nggak ada statistik yang untuk menguji ini.
Ya memang resikonya sulit, karena kita harus meng-create sendiri. Bisa paham ya? Ya, jadi itu terkait dengan ini. Yang ini gitu, memprovokasi gitu. Jadi kalau intinya kan kalau UTS kan gunakan teori. Tapi kalau Bapak Ibu nanti dapat ini sendiri, udah masalah sendiri ya, jangan bagusnya. Ya, jadi tapi prinsipnya apa namanya, sesuatu itu maksud saya bukan aja novelty itu di latar belakang atau di bab 1, bisa jadi novelty itu di bab 3 terkait dengan prosedur. Mungkin juga bisa jadi cara ngambil sampel pun kita bisa, oh saya mencari sampel itu sampel yang seperti ini sesuai dengan yang obat ini apa yang dikaji. Bisa jadi kalau kita hanya kreativitas dengan level rendah, hanya mengcombine teori yang ada. Karena ini Bapak Ibu, jadi walaupun di cara ngambil sampel itu ada sekian banyak, bisa jadi kita tidak dengan satu cara, mungkin bisa jadi mengcombine beberapa teknik dan cara. Karena kalau satu cara nggak mungkin kita dapat sampel yang representatif, harus menggunakan beberapa cara. Atau bisa jadi kita apa namanya ya, atau kita bisa menggunakan cara sendiri yang lebih logis. Jadi gitu ya, jadi harapannya itu ya. Karena kita banyak doktrin, nulis disertasi kita harus sesuai dengan ini. Karena ini harusnya format disertasi itu tidak diatur harus bab 1 apa, bab 2 apa. Bisa jadi bab 1 itu misalnya latar belakang masalah secara general, terus langkah untuk menyelesaikan dan seterusnya. Di bab 2 itu adalah hasil jawaban dari masalah yang pertama atau 2 pertama dan seterusnya. Bisa jadi sesuai dengan ini. Kalau kita kalau memang mau apa, menunjukkan kalau kita diberi keleluasaan untuk membuat disertasi dengan pola pikir sendiri itu, jadi kita menulis disertasi itu menunjukkan kemampuan komunikasi. Bagaimana kita mendeskripsikan hasil penelitian itu ke orang lain, sehingga orang lain itu apakah paham dengan ide dan hasil penelitian kita. Tapi keleluasaan belum tentu kita bisa mendeskripsikan, mengkomunikasikan dengan apa namanya outline yang diberikan. Nanti dari doktrin kayak itu aja doktrin. Karena manusia pasti kemampuan komunikasi. Orang yang apa namanya, orang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus apa? Dia bisa menyampaikan ide-ide itu dan mudah menyampaikan ide dan mudah dipahami oleh orang yang apa? Orang yang awam, ya kan? Kalau orang yang pinter, mau tulisan kita kayak apapun pasti ngerti kan? Jadi bukan wilayahnya sehingga bukan wilayahnya promotor. Promotor itu dalam rangka bukan nulis bagus itu, bukan itu konstruksi yang nulis, bukan konstruksi promotor. Konstruksi apa? Calon pembaca, gitu. Pembaca disertasi kita. Gimana caranya? Tapi kalau kita misalkan dengan didoktrin dengan itu, ya ada memprovokasi itu ya. Jadi harapannya begitu ya. Ya, jadi sekali lagi nanti harus tulis itu kalau bisa sih ya, tidak harus, kalau saya sih provokasi tadi dalam ngomong juga ya. Provokasi juga. Kita semuanya di kita itu harus ini. Makanya sebaiknya lihatlah misalkan nyari narasumber misalkan dari Eropa misalkan, gimana sih, atau dari luar lah, gimana sih disertasi itu apa diatur. Saya kan setiap negara, jangan negara, setiap universitas atau setiap dosen pun jadi berbeda tulisannya. Kenapa? Karena berbeda. Jangankan promotor yang berpilih, promotor sama pun bisa jadi disertasinya berbeda. Kenapa? Gaya komunikasi itu gaya komunikasi mahasiswa. Karena bisa tulis itu ada kemampuan komunikasi menulis. Ya, kemampuan komunikasi bisa tertulis, bisa. Jadi harapannya siap begitu. Provokasi. Karena ini harusnya ini. Nah, kadang-kadang kita misalkan nulis itu kadang-kadang penelitian S3.
seolah-olah hasil kita itu hanya sifatnya empiris, bukan sifatnya pengembangan teori. Gitu ya. Kan kita biasanya selalu kita jangan ini Bapak Ibu. Misalkan ada disertasi yang penelitiannya dengan statistiknya, analisis jalur. Oh ini besar pengaruhnya begini, besar pengaruhnya begini. Dapat nggak temuan teoritisnya? Ada temuan teoritisnya? Nggak. Itu hanya empiris, nggak ada. Ya kesimpulannya Pak, hanya ini, hanya empiris. Oh besar pengaruh ini. Karena teori pada tidak ada. Ya, kalau ini, untuk mengembangkan katakan variabel ini, ya harusnya begini. Kalau menemukan teori baru atau menemukan teori baru itu bukannya lebih kualitatif? Iya, makanya dari situ. Tapi bisa jadi kalau karena kita penelitiannya diakhiri dari kualitatif ke kuantitatif, dari kuantitatif pun kita harus kualitatif, menjernalisasi. Jadi bukan hanya sebatas sampai empiris saja. Kalau kita pakai statistik analisis jalur, itu padanya empiris. Apa dapat informasi? Oh besar ini sekian. Andai kan besar misalkan besar pengaruh variabel terhadap Y, dapatnya kemudian ini atau derajat determinasinya 80%. Kira-kira itu empiris atau teoritis? Empiris. Belum tentu ketika diterapkan ke yang lain itu besarnya segitu juga, karena itu hanya empiris. Jadi seolah hanya dengan statistiknya juga Iya. ya? Jadi masih belum dapat temuan teoritis. Ya makanya saya bilang itu harusnya proses untuk S3 itu, apalagi saya memperkuat bahasa dan tahu tapi ya paling tidak mahasiswa S3 itu kalau ada kuliah pun 1 semester dan betul banyak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dari ini udah semester 1 itu running untuk riset. Di tahun pertama menyelesaikan apa, tahun kedua menyelesaikan apa. Ketika sampai 3 tahun, tahun ketiga menyelesaikan apa. Kalau di Amerika dulu kan memang S3 itu dulu lama-lama. S3 itu paling cepat 4 tahun. Jadi wajar karena berdasarkan data empiris mahasiswa S3 di Amerika itu belum siap untuk S3 bahkan dibekali mata kuliah sehingga tahun pertama masih ada mata kuliah, baru tahun kedua running untuk riset. Jadi pasti sesuatu ini pasti ada latar belakangnya ya, sehingga kuliah itu mungkin untuk mendapatkan katakan teori butuh waktu 3 tahun, nanti kuliah minimal 4 tahun. Tahun pertama itu S3 itu kan transdisiplin ya Pak? apa? S3 itu kan banyak juga transdisiplin. Iya. Jadi kan di semester 1 mungkin penyamaan persepsi. Nah, makanya mau samakan, persepsi bukan nggak perlu samakan persepsi karena riset itu nggak ada. Saya persepsi teori kayak kita nih, saya kan bukan orang pendidikan nih. Ya kalau itu tadi saya bilang itu bisa aja kalau masa studi untuk S3 ini ya otomatis matrikulasi biasa. Iya. Nah ketika matrikulasi itu biasanya bisa formal matrikulasi, bisa aja mahasiswa yang kurang apa ikut kuliah, nanti ada dapat disposisi dari promotor izin, silakan kuliah dengan dosen siapa, jadi nggak diformalkan di guru. Kalau ala Eropa, tapi kalau ala Amerika tadi dikuliahkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena tadi. Tapi kalau misalkan bagi mahasiswa, ini kan pukul rata. Bagi mahasiswa yang sudah siap S3 pun harus kuliah. Padahal ulang juga. Dan nggak dipakai. Dipakai nggak? Mata kuliah semester tahun pertama. Pakai nggak? Untuk keperluan ini. Untuk keperluan apa namanya? Untuk keperluan disertasi. Pakai nggak? Mata kuliah apa? Hah? Etno. Teori etno. Iya. Review. Iya karena itu. Artinya kan baru dipakai, maksudnya mahasiswa sudah punya belum pemahaman terkait dengan teori itu? Sebelum. Iya, kalau belum sempurna bisa aja ada di mata kuliah mungkin di S2 atau di mana.
kalau nggak mau di karena kita tidak bilang risetnya, jadi akhirnya kurang. Masa tadi 3 tahun pertama masih siapa? Masih kuliah. Kalau di Amerika otomatis dulu memang di Amerika itu paling tidak minimal Berarti di daerah Amerika kita yang ya kita ya. Kalau Eropa ya masuk riset. Ya di negara manapun biasanya riset, Eropa juga masuk riset. Ketika kita butuh apa terkait, tapi kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu terkait kebutuhan apa? Kebutuhan disertasi. Belum tentu semua mata kuliah yang ada itu dibutuhkan untuk disertasi. Ya, jadi kita ala-ala itu, ala Amerika, tapi kita fase studinya katakan 3 tahun kan? Ya, katanya kalau 4 tahun bagi orang yang, bagi mahasiswa yang apa? Ya. Mau Lama. mau mensedekahkan ya Rezekinya. rezekinya untuk Inilah. kan gitu ya. Maksudnya nyumbang kan gitu ya. Kan sama ya, jadi itu. Jadi sekali gitu harapannya sih. Jadi harapannya kita ya katanya di S3 itu disuruh punya pola pikir tumbuh, tapi di sisi lain jadi apa namanya kayak uji ahli apanya tidak terjadi. Berarti seolah itu sebetulnya mendeteksi kemampuan promotor. Karena uji ahli itu apa sih? Hasilnya jangan. Uji ahli ada hasilnya. Sebelum dokumen kita, ya, sebelum dokumen ini kita dinilai aplikasikan ke validator, biasanya kita apa yang kita lakukan setelah dokumen aplikasikan ke validator? Kita ibadahnya itu sangat kenceng, sehingga doanya tuh ini, doanya makbul, mudah-mudahan langsung bagus. Akhirnya Pak, validatornya cukup ada checklist, nggak ada gitu. Bisa tahu ya, hanya cuma ini, karena bisa pada dasarnya ini pada dasarnya hanya formalitas saja. Karena apalagi validatornya udah lebih pintar dari promotor dan jadi ya kan, kita udah dibimbing, udah berani kan oleh promotor, apa masih perlu? Dan itu wajib hukumnya. Walaupun udah profesor udah ini, ketika bikin proposal, katakan dibayar sifatnya ini, harus ada langkah validasi. Validasi ahli. Ya kalau ada validasi ahli berarti apa? Orang yang bikin proposal itu berarti apa? Ya belum ahli. Tadi kita pakai bahasa pokoknya. Ya sama Bapak Ibu misalnya, kalau misalkan itu coba kalau tanya sama promotor, kenapa sih Pak harus validasi ahli? Harusnya ketika mahasiswa S3 ada ini, ada langkah 4. Pak, cek aja Bapak Ibu, misalkan ini di model apapun pengembangan, kira-kira ada nggak validasi ahli? Tapi dari sumber aslinya, ada nggak? Kalau bahasa Indonesia pasti, walaupun nggak ada pasti diadain. Ada nggak coba cek aja, kan pakai apa? Biasanya pakai apa? Biasanya pakai apa? Yang ada langkah ketika mengembangkan itu ada validasi ahli. Biasanya pakai model biasanya. Tapi sumber asli, ya cok aja yang sering ini ya. Pakai apa? Langkah book and goal yang sering kita sering itu. Padahal book and goal itu apa? Dianya sendiri nggak percaya dengan prosedur dia. Dan terlalu lama, 9 prosedur. Enggak, Mas, 9%, artinya kan detil aja. Terlalu panjang. Enggak, cuma artinya banyak kegiatan yang bisa ini, gitu. Bisa Pangkas. bisa disatukan. Ada nggak uji ahli di sumber asli? Itu kalau Bapak Ibu sumber buku asli, itu buku lama. Dan itu isi itu cuma 2 lembar, jelaskan 10 langkah. Bahkan nggak nyampe, selebar setengah. Nggak ada uji ahli. Yang ada uji ahli itu karena pasti diindikan, diinterpretasi oleh buku-buku bahasa Indonesia. Dan biaya sendiri apa? Biaya sendiri di edisi baru, artinya revisi atau edisi, bukan revisi ya, edisi. Katakan
tahun berapa? Jangankan ini, tahun 93 saja, bab itu udah dibuang. Bisa banget? Ya coba aja cek aja. Karena buku itu babnya itu buku apa sih? Bukan buku apa? Hanya introduction. Ini itu aja. Coba dicek aja buku introduction. Tapi di kita hampir semuanya pakai itu. Ada yang cek? Coba judul bukunya apa? Kalau ada uji validasi itu apakah improvisasi dari hasil penjemahan itu? Iya, interpretasi yang terjemahkan itu. Tapi di sumber aslinya nggak ada. Karena badannya peneliti itu dianggapnya sudah 3 uji empiris. Kalau empiris ya, tapi kalau validasi uji ahli itu hanya buku-buku dalam bahasa Indonesia. Apa Pak? Ada apa Pak? Book and Gold, bukan bertiga. Tinggal judulnya aja. Judulnya. Kayak Google, Book and Gold, judulnya apa? Apa? Tapi depannya intro. Iya, introduction. Kalau untuk anak S1 hanya intro. Hanya introduction. Kalau untuk anak S1 ya. Dan kalau nanti buku baru itu yang 10 langkah. 10 langkah itu sudah nggak ada buku karangan dia yang terbaru, bukan terbaru 93 aja. Sudah nggak ada lagi, langkah itu dibuang, bab itu dibuang. Yang baru coba aja pakai apa? Ustaz itu yang ini, cadar buku yang karangan ini, tapi edisi 93 aja yang bersahara. Karena buku yang kayak gitu, yang ada 10 langkah itu di intronya buku yang edisi berapa tahun 89 masih ada. Yang baru udah nggak ada. Kalau buku pengembangan dan ini, saya udah lagi. Ketika kita misalkan sistem pendidikan atau pembelajaran, ya silakan ya, tergantung ini ya. Kita di pendidikan atau pembelajaran. Biasanya kan ini yang namanya ini ada proses, ada input, ada hasil. Nah kita yang dikembangkan input apa hasil? Yang dikembangkan itu apa hasil? Hah? Yang dikembangkan itu input apa hasil? Input dikembangkan. Hah? Yang dikembangkan apa? Input. Sesungguhnya hanya di kita aja. Coba cari artikel yang judul pengembangan model lah, pengembangan apa? Gampangnya pengembangan ya produk lah. Kayak perusahaan katanya mau mengembangkan apa? Katakan mau pembelajaran. Sebenarnya kalau orang luar mengembangkan ini, yang dikembangkan itu ini. Hasil dikembangkan. Nah, supaya hasilnya bagus, maka diproses harus bagaimana? Proses harus bagus. Supaya proses bagus, maka kita harus inputnya harus pertama. Ya otomatis ketika ingin ini bagus, maka ketika ada karya kita, maka kita solusinya adalah membuat sendiri. Jadi ya akibat, bukan tujuan kita mengembangkan produk. Sebenarnya tujuan kita ya mengembangkan hasil supaya bagus. Karena ini mengembangkan ini supaya bagus, maka akibatnya ini. Jadi tujuan penelitian sebenarnya ya bukan di sini, bukan mengembangkan model atau mengembangkan apa. Ya mengembangkan ya ini. Maka saya bilang cek aja di artikel-artikel yang ada nggak judul artikel yang judulnya pengembangan produk. Saya yakin kalau Bapak Ibu cek pasti tulisan kalau mengembangkanlah media, mengembangkanlah ini. Biasanya apa? Biasanya orang Indonesia. Ya, jadi ada ini style. Jadi ketika ini kayak Gus Abzar, katanya mau mengembangkan ini, mengembangkan apa namanya pembelajaran ini. Ya otomatis di sini kita membuat ini supaya ini proses bagus. Kita harus mengembangkan ini. Tapi ini bukan tujuan. Tujuannya adalah ini. Solusinya ini. Bisa Pak? Kan biasanya kan pasti kita kan ketika gap masa apa? Ini jadi gap ini, gap target. Kan awalnya kan gitu. Cari solusi kan. Jadi solusi itu sebenarnya solusi untuk ini kan gap. Gapnya bukan gap riset ya, harus bedakan
gap itu gap masalah dengan gap riset. Ya. Kalau gap riset kaitannya dengan apa? Dengan kajian teori apa yang sudah dilakukan orang, apa yang belum gap riset. Ya, tapi kalau gap masalah ya otomatis misalkan hasilnya adalah rendah atau belum optimum adalah targetnya harusnya untuk gap masalah. Jadi kadang-kadang judul itu tujuan penelitian kita katakan apa bedanya? Kata gimana? Udah jauh-jauh selalu tujuannya adalah rumusannya bagaimanakah mengembangkan produk yang bla bla bla. Tujuannya apa? Mengembangkan produk. Padahal yang namanya ini kan pasti di latar belakang apa? Ketika jadi gap apa? Yang jadi gap apa? Ini apa ini? Yang gap itu input apa hasil? Input. Apa ada? Latar belakang itu karena Input. apa model pembelajaran yang ada itu jelek. Padahal modelnya bagus. Pasti kita yang jadi masalah yang jadi gap itu dari sini. Misalkan gini, kalau katanya ada peneliti bilang mau kinerja bukan mudah. Pasti yang jadi gap itu adalah kinerja dari ini start. Nanti kalau kita mau ini karya sendiri, maka paling tidak apa sih yang mempengaruhi kinerja itu? Mungkin banyak sekali. Tapi ketika kita mau mengembangkan sesuatu yang terkait dengan semua ini faktor itu mungkin sulit. Oh, ternyata dari hasil analisis ini ada faktor. Oh, yang dominan itu ini. Nah, kita mengembangkan sesuatu yang mengembangkan faktor yang dominan tadi. Tahun berikutnya tambah. Jadi artinya kita semakin istilahnya produk itu semakin bagus. Tapi tujuan itu bukan mengembangkan produk. Tapi tujuan penelitian ada. Ya, saya baca kalau kita lihat, ada nggak orang luar judul artikelnya pengembangan produk? Karena kita disebut penelitian pengembangan itu seolah karena tujuannya mengembangkan produk. Ya coba cek dua artikel, kan udah ngajarin artikel dari bereputasi. Tapi misalkan orang-orang luar ya, ada nggak yang judulnya pengembangan produk? Membuat model lah, membuat ini. Kan bisa jadi Pak, ini hasil ini nanti karya kita di sini bisa jadi berupa model, bisa jadi. Tapi biasanya ini bisa berarti kira-kira. Jadi bahwa ini apa namanya? Yang siapa tahu di antara Bapak itu yang angkatan sekarang itu sudah ada lagi apa namanya kayak disertasi sendiri. Jadi ada berwarna. Tidak, jangan sampai Itu soalnya, Pak. iya. Jadi saya narasinya kali bagi. Oke, di kelas ini. Oke, variabelnya adalah Satu variabel terkait nah, interval itu, Pak. ya interval rasio. Sehingga ya, bisa lakukan ini.
buat narasi statistiknya. Rumusan Rumusan. statistiknya. Terapkan 3 variabel bebas. Misalkan terdapat nanti narasinya kayak gini sih seperti apa? Oh, terdapat. Tapi variabelnya bebasnya itu ini ya. Biasanya cuma nominal atau apa gitu. Satu variabel terkait Dan interval satu variabelnya rasio yang sebenarnya. buat Sambil dijelasin aja Pak, nggak paham. Oke, mau jelaskan sampai ini. rumusan statistik. Rumusan statistiknya. Apa benar? UTS. Rumusan hipotesis kan? UTS. Mau UAS. UTS. UASnya nanti produknya. Rumusan hipotesis. Di output. Jadi ada syarat ya. B-nya buat rumusan statistik jika katakan ini. Oke, misalkan contoh dulu ya. Misalkan kita mau ini ya. Misalkan kita mau meneliti misalkan perbandingan dua apa misalkan dalam pembelajaran. Tujuannya adalah ini lihat mau perbandingan variabel ini, variabel terikat. Oke, bisa kita contoh contoh ini ya. Kita tentukan apa ya? Ingin kita tujuannya untuk mengetahui perbandingan antara dua variabel ya terkait dengan hasilnya. Atau gini misalkan. Tujuannya misalkan ingin lihat coba pengaruhnya besaran mana sih dua model. Ya, nanti kita pakai model apa? Misalkan pakai DR dan Infinity lah ya. Pokoknya dua ini ya, dua variabel bebas terhadap hasil. Jadi bagusan mana dari dua model? Apa sih latar belakangnya dua model sama-sama bagus? Bagusan mana? Seperti dari variabel bebasnya ada dua. Terikatnya ada satu, sekarang terikatnya ada hasil pembelajaran. Tetapi desain penelitiannya maka kontrol desain. Berarti ada kontrol, ada model lain. Bisa paham? Jadi katakan model inquiry, model discovery, dan kontrol itu hanya nominal. Bisa paham? Sesungguhnya dalam statistik itu kalau kita satu variabel, itu variabel yang disebut variabel statistik adalah cuma hasil. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti maksudnya? Ini misalkan oke kalau gitu ya. Ini kita pakai model ada, ini hasil, ini model A, ini model B, ini yang dieksperimenkannya. Ya. Ya, kemudian ada kontrol. Ya, data ini sesungguhnya adalah data hasil belajar kan gitu ya. Hasil belajar siswa yang pakai model A. Ya, yang B juga ini nanti data hasil belajar pakai model B. Dan terakhir ini. Nah pada dasarnya di statistik yang disebut variabel itu hanya hasil belajar. Ya. A, B, kontrol itu bukan model, bukan variabel, karena hanya untuk mengklasifikasikannya di punya ini. Jadi kita nggak perlu ini, bisa banget. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Nah ini, jadi sebenarnya kalau di statistik ini sebenarnya penelitian kita itu cuma satu variabel. Kalau di statistik, jadi masih monovariabel, karena variabelnya cuma variabel hasil belajar. Tapi kalau di penelitian yang disebut variabel itu, yang model pembelajaran pun adalah variabel, kan disebutnya variabel bebas kalau di penelitian. Tapi kalau statistik dengan variabel cuma hasil belajar. Ini hasil belajarnya, BJ, ya, atau ini A, BJ, B, ini Y, kontrol kan. Bisa paham ya? Ya, jadi bukan rumusan hipotesis. Ya, silakan nanti di statistiknya, tapi ya, kita asumsikan datanya ini normal. Jadi rumusan statistiknya adalah, ya katakan ini ya, kontrolnya adalah katakan
A atau mu1 sama dengan mu B sama dengan mu. Jadi A-nya adalah terkait dengan ini adalah ini. Ya terus dan lainnya. Bisa Pak? Nanti ini prinsipnya ini dan ini untuk menguji ini pakai uji ANAPA warna-warna. Ya, tapi habis seandainya ini katakan tolak H0 pakai ANAPA warna. ANAPA apa? Anova. Hah? Kalau bahasa Inggris ANOVA, analisis of varian. Kalau bahasa Indonesia ANAPA. Pokoknya nggak usah terjemahkan. Tapi kalau disingkatnya analisis varian hanya ANPA, ya enak kan? Maka ANAPA kan? Biar jangan silakan aja. Ya, tapi di syaratnya otomatis ketika nanti sertifikatnya adalah menguji rata-rata, maka data itu apa? Data itu harus berdistribusi normal, harus homogen, itu syarat-syarat itu. Belum lagi kalau dipeliti apa? Ngambil sampelnya harus abstrak, jangan pakai porsi. Masih banyak juga ya cek di disertasi. Masih banyak pakai full porsi. Dan normal pun itu bisa pakai. Biar begitu. Statistik itu nggak ada manfaat kalau yang diolahnya datanya tidak. Ketika pakai uji ini harus memenuhi syarat. Kalau di statistiknya namanya asumsi. Tapi kalau kita mau pakai bukan asumsi, harus fakta memenuhi syarat itu harus diuji. Ya, berarti habis ini andaikan ini, ya, andaikan tolak H0 ditolak berarti lanjut dengan uji parsialnya atau kalau di SPSS bahasanya most kan. Ya, bisa berarti kan? Itu nominal biasanya Pak. Ya nominal atau kategorik lah. Pakai Ya kategorik. Ya kategorik kalau di ini kan, di numerik kan namanya nominal. Kan model A pakai 1, model 2 atau model A pakai 1 disimpulkannya, model apa namanya 2, model B pakai 2. Tapi 1, 2 itu hanya numerik. Ya, jangankan di jumlah, di urutan pun nggak bisa. Itu berarti skala pengumpulannya hanya nominal. Jadi yang dipakai apa? Ya sebenarnya nggak ada apa-apain, hanya untuk mengurai atau mendekomposisi Y itu dalam bentuk 3 kelompok. Makanya statistik hanya bahasanya statistik itu hanya satu variabel, itu variabelnya hanya variabel Apa? hasil belajar aja. Ya, variabel bebasnya Membuat itu sebenarnya ada rumusan karena statistik. nggak akan diolah, hanya digunakan untuk mengumpulkan data Y. Ya, bisa tapi nanti lanjut pos. Yang Belum A, bisa masalahnya ini. A itu buat perumusan statistik. Rumus statistiknya bisa salah satunya ini. Jadi pertama, ini ingat ya rumusan statistik itu dari ini ya, dari apa? Dari rumusan hipotesis penelitian. Makanya ketika di penelitian itu ada hipotesis umum, ada hipotesis khusus. Jadi khusus itu mendekomposisi hipotesis umum, tapi bukan indikator. Bedakan indikator dengan hipotesis khusus. Bisa bagi kan? Gampang. Kan gini ya. Pernyataan apa saya hipotesisnya? Pernyataan hipotesisnya apa? Pernyataan. Oke, hubungan. Berarti hubungan A ini berarti ini. Hubungan. Misalkan kata signifikannya ya hubungan antara A dan kan? Makanya kalau ada hanya 2 variabel, ini pasti hubungannya bisa searah, bisa 2 arah. Kalau 2 arah hanya cari koefisien korelasi aja. Ya. Tapi kalau 2 arah, tapi kalau 1 arah, ya 1 arah ya otomatis bisa regresi struktural. Kalau apa? Kalau A dan B ini merupakan hipotesis apa variabel penelitian sekaligus
variabel dalam statistik juga. Bisa Pak? Misalkan kalau satu arah misalkan hubungan hanya itu model pembelajaran, ini kalau pembelajaran bukan ini. Tapi kalau misalkan ini aktivitas atau mungkin apa? B-nya kinerja, hanya apa? Gaji. Misalkan. Kita hubungannya dari teoritis apa? Gaji. Karena gaji pun otomatis ini kita ada data. Datanya adalah misalkan apa? Datanya misalkan interval. Bisa Pak? Kan data misalkan ini gaji itu bisa bisa apa? Bisa hanya ordinal, bisa juga interval, bisa rasio tergantung alat ukur kita. Bisa Pak? Ya, bisa Pak ya. Kita bisa harga mangga. Harga mangga itu bisa interval atau bisa rasio, bisa juga ordinal. Harga mangga hanya apa? Mahal, murah. Itu tergantung alat ukurnya. Nah, misalkan ini A dan B-nya, ya, A dan B-nya ini hubungan ini ya atau pengaruh ini tapi satu lagi. Kalau hubungan itu bisa ini, jadi hubungan itu hubungan itu kalau satu arah itu yang disebutnya pengaruh. Ya, coba ya. Tapi hubungan biasanya untuk dua arah. Hubungan A dan B biasanya. Artinya A berpengaruh B, B juga berpengaruh pada biasanya. Tapi kalau kita mau tulis hubungannya satu arah ya silakan aja. Atau dua arah tulis ya silakan. Jadi kalau pengaruh itu biasanya satu arah. Sebabnya, ya. Berarti ini nih UTS kita ini membuat Uji sebuah- ya uji ini ya, gunakan ANAPA. ANOVA. ANAPA atau ANOVA. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ANAPA. Bahasa Inggris ANOVA. Bisa aja Pak, biar nggak bingung. Analisis varian. Kan gitu ya. Disingkat analisisnya bill an. Op-nya cukup pelajar. P-nya. Variannya apa? Jadi A, A. Karena kalau disingkatnya cukup analisis dan varian, disingkatnya ANFA. Berarti ini kita. Nah kalau bahasa Indonesia, analisis diterjemahkan analisis varian. Kan gitu kan? Berarti kita membuat analisis varian. Menggunakannya statistiknya menggunakan analisis Ada. variannya one. Apa? Ya. Jadi karena itu membandingkan, tapi kalau hanya membandingkan Ya, dari dua, jalan ya, kaki otomatis cukup uji. Kepotong yang Tapi itu ya, jadi buat datanya ya, kondisi normal. sekitar 15 menit. Ya, tapi ya. Nggak kerekam sekitar. Nah yang Baru beda, mau buka itu coba nggak kerekam itu bukan. ini ANAPA warna. Sekitar 15 menit. Nah kemudian ini kan di sini kan ada hasil terkait dengan apa? Ini tanpa membedakan ini. Nah sekarang sama ini, tetapi jika misalkan ini kita mengklasifikasikan, andaikan populasinya apa? Misalkan populasinya orang. Nah orang itu mau dibedakan berdasarkan apa? Jenis kelamin. Kan di sini ada kata buat analisis. Jadi di sini ditinjau dari jenis kelamin atau gender. Yang B-nya, itu apa tuh, Pak? Buat B-nya buat rumusan hipotesis statistik jika atau dengan meninjau atau jika ditinjau dari Gender. orangnya ditinjau dari gender. Pakai OB buat. Sama ininya, tapi di sini ada ditinjau. Kalau di sini nggak peduli laki perempuan, pokoknya orang aja. Nah kalau ini dibedakan, Ditinjau ada orang. ya siswa itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ada berapa jenis kelamin itu? Tiga. Laki dan perempuan. Tiga, yang ketiga tidak terdefinisi. Ya, bisa jadi siswanya apa? Ditinjau dari apa? Kan misalkan siswanya umum, tidak diklasifikasikan. Bisa nggak, Pak? Hah? Itu 3. Ya, variabelnya menurutnya cuma satu nih. ANOVA itu variabelnya cuma satu, bukan statistik. Variabelnya hanya satu, yaitu hasil belajar. Tapi hasil belajar ini dikelompokkan ya berdasarkan variabel terikat di penelitian. Jadi model pembelajaran itu bukan variabel dalam statistik. Ya, Pak? Tapi variabel, makanya sedang kadang-kadang ada juga ya, dosen tidak bisa membedakan pengertian variabel. Karena pokoknya variabel itu sama.
variabel penelitian mau variabel statistik, variabel matematika itu beda. Makanya sesuai dengan definisi apa sih yang dimaksud variabel dalam penelitian. Ya, jadi model pembelajaran ini kalau di dalam penelitian namanya variabel. Karena mempengaruhi namanya variabel bebas. Kalau meta analisis disebutnya variabel eksogen misalnya. Yang dipengaruhi namanya variabel endogen. Karena hanya istilahnya di meta analisis. Kalau tapi di regresi atau secara umum ini namanya variabel bebas, ini variabel terikat, maksudnya namanya independen, ini dependen, hanya istilah. Pak, berarti ini kita harus cari data ya? Nanti bukan data sendiri, data untuk kelompok ini, ya data untuk kelompok ini, data untuk kelompok ini. Harus data empirik? Ya kalau data empirik, kalau mau kita uji statistik itu otomatis harus datanya. Kalau misalnya data yang udah ada? Ya silahkan dibuat data dari internet atau bikin sendiri, tapi yang penting memenuhi syarat untuk uji. Ini kan Bapak Ibu, kalau datanya andaikan tidak berisi normal, nggak bisa kita uji perbedaan hasil belajar itu indikasinya rata-rata. Jadi data untuk uji rata-rata itu datanya harus berdistribusi. Selain normal, otomatis datanya apa? Data hasil belajar minimal interval, karena nggak bisa ngitung rata-rata kalau datanya apa? Datanya nggak interval, datanya bisa dijumlahkan kalau dia interval. Kalau data itu ordinal nggak bisa dijumlahkan. Misalkan gini, pendidikan orang tua lulus SD misalkan 1, ibunya lulusan SMP, bisa juga berarti pendidikan orang tua 3. Karena hanya bisa diurutkan, ordinal bisa diurutkan. Jadi kalau data kita data ordinal, maka yang kita uji nggak bisa rata-rata. Tapi yang kita bisa uji adalah data mediannya. Kalau data kita datanya ordinal nominal, maka yang diuji itu hanya modus. Bisa Bapak? Ngerti kan? Tapi kalau data Bapak Ibu data interval, mau rata-rata bisa, mau median juga bisa, mau nominal juga, mau modus juga bisa. Bisa Bapak? Jadi itu ya. Jadi artinya kalau hasil belajar di Bapak Ibu punya, dapatnya datanya ordinal, maka nggak bisa membandingkan ini hasil belajar itu dilihat dari rata-rata. Hanya bisa membandingkan ini median. Bisa Bapak? Jadi kita asumsikan ini data interval. Jadi saya asumsi aja. Sampelnya diambil secara acak. Data hasil belajarnya itu minimal interval. Interval rasio. Kalau SPSS bahasanya apa? Scale kan. Jadi scale itu kalau definisi scale itu artinya data kita data interval atau rasio. Ya nggak tahu kalau sekarang ada statistik yang membedakan ya. Tapi saya kayaknya sampai saat ini itu statistik belum membedakan data interval dengan rasio. Jadi di SPSS masih fungsinya scale. Yang dibedakan hanya data nominal dan data ordinal dan terakhir scale. Bentuk pengukuran data itu ada interval dan coba Bapak ya. Pak, itu nggak harus data hasil belajar. Ya tergantung ini, tergantung Bapak Ibu ya ininya tergantung apa yang disebut kalau langsung untuk disertasi. Sesuai disertasinya. Sesuaikan aja. Ya ini pokoknya kita punya ada 3 variabel ini, ada 2 awalnya ya. Kalau ini 2, tapi kalau memang ini ada kontrol ada 3 kan. Tapi kalau langsung 2 ya boleh aja. Atau langsung 3 misalkan ininya ada 3 ini ada 3 treatment biasa. Tapi sekarang harus independen. Coba kira mungkin nggak? Pakai model A, kelas A pakai model A, kelas B pakai model B, kelas C model kontrolnya kelas C. Itu kira-kira data kita independen atau independen? Independen masing-masing. Independen masing-masing. Nah itu kalau kita bisa independen, bisa independen. Padahal maunya independen. Jadi maksudnya, jadi
harus ini Pak, harus pastikan. Maka risiko kalau penelitian di satu sekolah, kita harus pastikan bahwa siswa kelas A pakai model A, siswa kelas B pakai model B, atau kelas C pakai model B misalkan, ya harus. Siswa kelas katakan C pakai kontrol, pastikan bahwa siswa selama kita melakukan penelitian tidak boleh diskusi kelompok begini, punya kelompok belajar. Atau kelompok belajarnya anggotanya ada kelompok belajar 1, anggotanya dari kelas A, dari kelas B, kelas C. Berarti data kita sekarang tidak independen lagi. Jadi kan sedang nggak ada boleh interaksi. Nah, karena kita nggak kontrol itu. Coba kalau misalkan di sini ada kelompok 1, misalkan anggotanya dari kelas A, kelas B, kelas C, misalkan. Otomatis apa ini? Siswa dari kelas A dapat model ini, Pak, ngajarkan kelas B ini, kelas B. Ada kelas B pun udah dikasih pembelajaran. Jadi dalam penelitian itu dalam penelitian itu ya kadang-kadang kita nggak lihat. Padahal dari satu sekolah tidak menutup kemungkinan siswa kelas A, kelas B, kelas C itu rumahnya berdekatan sehingga dia punya kelompok belajar. Kelompok belajarnya, kalau kelompok belajarnya dari satu model ya nggak masalah, walaupun itu bias nggak? Ya bias. Dia hasil bagus itu bukan karena pembelajaran pakai model A, tapi karena dia belajar di rumah. Apalagi kalau sampai ada ikut bimbel. Jadi penelitian kalau mau teliti itu memang gitu. Kita harus kontrol semua yang bisa kita lakukan. Tapi nggak mungkin kita bisa kontrol semua. Contohnya apa? Misalkan makanan itu mempengaruhi bla bla, nggak mungkin kita kontrol selama ibu penelitian makanya praktek tes, nggak bisa. Maka kita penelitian boleh berekuasi, karena nggak mungkin bisa kontrol. Kalau desain itu hanya mengontrol perlakuan. Ketika konvensional itu atau itu ya, kontrol itu hanya mengontrol model, bukan mengontrol faktor lain. Tidak kalau mungkin orang pertanian, karena itu pure eksperimen bisa, atau true eksperimen. Kenapa? Soalnya ditanya eksperimennya pupuk, padahal produktivitas itu padanya pupuk, cahaya juga mempengaruhi, ya, air mempengaruhi kualitas tanah mempengaruhi. Tapi kita bisa kontrol semua air sama, cahaya dibuat sama, dan semuanya dibuat sama. Yang berbeda hanya komposisi pupuk atau mungkin jenis. Kalau di pendidikan sosial nggak bisa. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau ini otomatis ini ketika hubungan A-nya ini hanya apa? Hanya nominal ya, atau ordinal, maka tepatnya ini nggak bisa pakai regresi. Karena regresi itu harus A dan B itu variabel mau dari variabel dalam penelitian maupun variabel dalam statistik, ya. Maka disebutnya kalau ini variabel statistik, maka kita punya dua variabel. Tapi kalau A ini hanya nominal, maka selalu kita punya hanya satu variabel, yaitu B saja. Maka ketika melihat hubungan, cukup apa? Atau pengaruh dari A terhadap B. Berarti kita harus pembandingnya apa? Pakai kontrol ini, pakai kontrol desain, maka kita di sini pakai bukan A. Bisa kontrol sedangkan apa? Bukan A itu mungkin C. Atau kalau desainnya one shot case, berarti apa? Ininya dibandingkan dengan tetapan. Nanti mana yang lebih akurat? Atau dua-duanya? Bisa pakai kan? Tetapan. Jadi perbandingan itu tidak harus perbandingan dengan yang lain. Bisa pakai? Bisa jadi perbandingan itu dengan tetapan. Oh, bisa dikatakan berpengaruh, A itu berpengaruh ke B ketika hasil B itu lebih dari 80. Jadi perbandingannya, ini kita hanya punya satu sampel. Coba ya? Tapi bisa jadi kayak kontrol. Itu maksudnya. Nah ini ketika siswanya dibagi belajar jenis kelamin, maka ini nanti walaupun kayak gini nanti ini apa? Y. Bukan tutel itu ini. Tutel itu terkait dengan penolakan uji.
Zaman dulu namanya tutel. Kalau zaman sekarang ya tidak berarah. Bisa pakai? Jadi kalau tidak berarah kayak gini, misalkan HA-nya itu misalkan mu1 lebih dari mu2. Ini berarah. Nanti ujinya pun kuantel daerah nolaknya. Tapi nolaknya kiri ke kanan. Nolaknya kiri ke kanan. Ya nolaknya bisa kiri, bisa kanan, tergantung ekspresi T-nya. Misalnya kalau lebih dari uji pihak kanannya, enggak, tergantung rumusnya. Kalau rumusnya misalkan T-nya apa? T-nya misalkan apa? Ini T-nya misalkan homogen. T-nya misalkan X1 kurangi X2. Karena ini simpangan gabungan kali ininya. Seper apa? Seper DK-nya atau degree freedom-nya. Maka untuk uji ini pasti daerah nolaknya sebelah sini. Ditolakkan nol, terimanya ini. Tapi kalau ininya apa? Kalau rumusnya dibalik X2 kurangi X1, ya berarti daerah nolaknya sebelah. Sebabnya? Ini kalau kita saya gambarkan dari uji ini. Karena dengan ini ya ini biar cepat. Kita gini Bapak Ibu. Misalkan ini A, ini B, ini C kan ya. Sebabnya? Nah kalau ini kita ini hasil belajar pakai model A, ini model B, ini model C. Jadi yang dibandingkannya adalah ini rata-rata ini ininya ya, ininya adalah katakan A, ini rata-rata sampel namanya sampel C. Bisa Bapak? Nah, kita membandingkan 3 sekaligus. Kalau pakai T, ini bandingan ini dulu, ini bandingan ini, jadi banyak dalamnya. Ya, kalau ini alfa, ini makanya yang dibandingkannya rata-rata, tapi yang ujinya varian. Makanya analis varian itu kita yang dibandingkannya adalah variannya, bukan rata-rata langsung. Kalau T langsung begini. Bisa Bapak? Kalau uji tes sama uji F itu kemenangan bisa berhasil. Ya makanya pada dasarnya uji R itu untuk menguji kesamaan varian. Tapi varian dari 2 kelompok. Nanti ketika ini Bapak Ibu yang ujinya 3 kelompok, kalau Pak Warna itu 3 kelompok ini dijadikan 2 kelompok, jadi dia gabung dari semua data ini, jadi sebenarnya nanti kalau itu varian yang sebenarnya varian total. Tapi data 3 kelompok itu di-split, seluruh data di-split menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama namanya misalkan data within group, dan yang data kedua adalah within group dalam kelompok. Nanti saya dibandingkan varian dari within dalam kelompok dan within antar grup, antar kelompok. Nah, ketika variannya sama, varian within, data within dan data within, maka berdasarkan hasil ini artinya rata-rata ketiganya itu sama. Kalau within dan within, uji pakai apa? Uji pakai distribusi F. Sebabnya? Itu tidak kira-kira. Kalau ini ya, sebabnya? Ini berarti kita menguji ini boleh 4, kalau seandainya 4 kelompok itu bisa aja. Tapi 4 kelompok itu tetap aja jadiin 2. Jadi seluruh data itu total data di-split menjadi 2. Itu apa? Data within dan data within dalam, data antar kelompok dan dalam kelompok. Dicari varian dalam kelompok, varian dalam ini antar kelompok. Ya, jadi antar kelompok pasti lebih kecil ini, antar kelompok lebih kecil. Maka itu nanti uji bahasanya F itu hanya uji kesamaan varian. Tapi varian apa? Bukan varian dari ini. Jadi varian dari apa? Data dalam kelompok dan data antar kelompok. Bisa Bapak? Jadi seandainya ada
10 kelompok pun tetap aja kalau mau pakai ini, ANOVA itu berarti data itu dari 10 kelompok jadikan satu, kemudian diurai jadi 2 kelompok. Dari 10 kelompok jadi 1 kelompok, namanya total data. Total data diurai menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama misalkan antar kelompok dan data dalam kelompok. Nanti antar kelompok cari variannya, data dalam kelompok dicari variannya. Varian kedua kelompok ini sama enggak? Ujinya pakai uji R, namanya uji atau analisis varian. Bisa pakai? Ngerti nggak? Nah, kalau varian bitin dan bitin sama, berarti artinya apa? Jadi kalau hasil uji apa terima H0, berarti varian bitin dan ini bitin sama, maka berdasarkan hasil ini artinya ke rata-rata ke 3 kelompok atau ke 4 kelompok rata-ratanya sama. Tapi kalau bitin dan bitin itu tidak sama variannya, maka minimal ada satu rata-rata yang berbeda dengan yang lainnya. Makanya ketika ada satu bisa jadi ketiga-tiganya berbeda, bisa jadi cuma satu, tapi yang duanya sama. Maka harus ketika terima ini Bapak Ibu, terima tolak tapi ada uji lanjutan. Bisa Bapak? Oke. Nah yang B-nya mungkin satu aja ya, bisa regresi dengan analisis. Nah kalau ini Bapak Ibu yang ANOVA tua, misalkan ini kita data yang dari siswa di belajar kelas A itu mau diklasifikasikan menjadi berapa siswanya. Kalau mau ini, mau apa? Mau diklasifikasikan dengan hanya 2 aja siswanya laki perempuan. Di sini ada ini nilai siswa kelas jadi sekali laki-laki juga laki-laki. Ini perempuan ya. Ini yang perempuan. Bisa jadi di sini diklasifikasikan berdasarkan mungkin apa? Pendidikan orang tua bisa ada. Pendidikan orang tua ada berapa? Kalau saya ditinjau dari pendidikan orang tua, atau mungkin dari apa? Pendidikan orang tua berpengaruh nggak sih? Pendidikan orang tua berpengaruh nggak tentang pendidikan hasil belajar? Dengan apa? Dengan hasil belajar anaknya. Pendidikan orang tua berpengaruh nggak hasil belajar? Berpengaruh nggak? Kalau teori pasti berpengaruh. Kalau kenyataannya? Belum tentu. Kenapa enggak? Ya karena orang tuanya sibuk dari pagi sampai sore. Ya, nggak ada interaksi gitu. Nggak diurusi. Nggak diurusi. Nggak diurusi. Iya. Penghasilan orang tua menunjukkan nggak dengan ini, dengan apa namanya kesehatan anak atau berat badan anak. Harusnya. Hah? Teori betul. Walaupun di rumahnya makanannya banyak, tapi nggak dulu, si anak nggak makan juga. Jadi ketika teori dengan fakta yang belum tentu, di tempat lain berpengaruh, tempat ini nggak berpengaruh. Yang penting dibahas kenapa nggak berpengaruh. Penelitian itu nggak ada yang salah. Kalau Bapak Ibu biasanya sudah ibu penelitian ini kalau kita punya hipotesis, makanya saya bilang penelitian pengetahuan perlu hipotesis ya. Kalau saya bisa sih nggak perlu. Bapak Ibu kira lebih suka terima hipotesis atau menolak hipotesis? Nah, sesuatu yang disukai terima atau tolak? Yang suka itu lebih suka terima atau tolak hipotesis? Suka. Ya? Terima hipotesis. Suka. Hah? Ya tolak juga sama, kenapa? Nah biasanya kalau mahasiswa lebih suka terima hipotesis, tapi karena suka terima, dapatnya terima, ketika membahas resikonya kesulitan, karena biasanya apa ibu-ibu? Ketika kita suka, susah mengungkapkan dengan kata-kata, betul nggak? Betul. Iya, contohnya dilamar nggak suka, gimana? Iya. Biasanya apa? Kalau suka apa? Nggak suka. Misalkan dilamar oleh ini, terus kata orang tuanya mau nggak? Ya. Kalau mau biasanya gimana? Diam. Diam, Iya. susah diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Hanya apa? Pembahasan pun sedikit. Iya. Kalau nggak suka, mau nolak gimana? Oh banyak alasan apa nggak suka? Oh banyak itu Pak. Bisa nggak? Bisa. Singkat.
Sehingga kalau penelitian, terima hipotesis itu biasanya membahasnya susah. Kalau nolak, panjang, banyak alasannya, pembahasan lebih banyak. Saya nggak bisa sedikit banyak. Ini, coba. Nah sekarang ada pembandingannya itu Pak. Pembandingannya ini, ada dua ini. Ini rata-rata laki-laki dengan rata-rata perempuan. Jadi kita mau coba ada berapa uji? Banyak nih ujinya. Ini pakai apa? One-by. Ini membandingkan ini dengan ini. Tanpa melihat model, kita membandingkan hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Adil nggak membandingkan laki-laki perempuan? Enggak. Ya? Laki-laki perempuan dibanding. Iya, bandingkan. Boleh. Kalau yang dibandingkannya bukan Pusing. orangnya, tapi ini hasil belajar. Iya. Tetapi, nah ini kalau kita mau sekaligus pakai apa? Karena kalau tes satu-satu ini pakai anak one-by, ini pakai uji T. Kalau sekaligus ujinya pakai anak Tuan. Bapak juga bisa membandingkan ini. Coba kalau model nomor ini, model laki-laki ini, model ABS itu, kira-kira ini, mod ini, kira-kira bagusan mana ini? Jangan-jangan walaupun ini bagusan kata-kata, belum tentu ini dengan ini bagusan ini juga. Jadi membandingkan juga ini, membandingkan juga ini. Makanya nanti di sini ada uji interaksi. Apakah ada interaksi model pembelajaran dengan jenis kelamin? Jadi ini anak Pak, itu ya betulnya. Nanti datanya silakan buat sendiri, tapi misalkan data ini harus berdistribusi. Tapi kalau buku di sini sedikit, uji normalitas itu nggak ada maknanya. Kalau datanya sedikit, ya itu mungkin itu datanya kita cek regresinya untuk nanti itu aja. Berarti dua itu ya Pak? Ya. Terus waktunya pengajuan itu berapa? Waktunya katanya, ya pengajuan. Kalau ini ibu dapatnya ini, penjelasan kalau ini tolakan kalau ada bilang. Nah di sini juga sama pasti. Ini pasti ada penjelasan itu. Andai kan ini analfa misalkan diperoleh di sini ada berbeda masih lanjut. Ini berbeda, ada uji lanjut. Lanjutnya apa? Kalau yang ini, andai kan laki-laki perempuan itu beda. Kalau ini bandingkan dengan ini, tanpa melihat model. Kalau ini dengan ini, tapi view-nya ya, populasinya, rata populasi ini kan satu. Ya, jadi kalau ini membandingkan ini tanpa melihat jenis kelamin. Jadi membandingkan hasil belajar yang dibandingkannya yang model tanpa melihat siswa itu laki atau perempuan. Kalau ini membandingkan hasil belajar laki-laki dan perempuan tanpa melihat modelnya. Bisa paham? Kalau membandingkan ini, berarti kita membandingkan model untuk laki-laki. Jangan-jangan untuk laki-laki bagusan pakai A. Tapi untuk perempuan bisa jadi bagusan B. Tapi kumulatif bagusan A kan. Bisa paham? Jadi ini banyak semuanya yang mau diuji. Tapi tergantung tadi rumusan masalah. Kalau kita ini rumusan masalah nggak ada, kita uji untuk uji apa, untuk jawab apa. Ini sih kurang antara bab 1 sampai 8 jadi harus gitu. Kalau sekarang itu biasanya pengisian data itu ada jenis kelamin yang ketiga. Ya silakan. Tidak mau menyebutkan, ya kan? Berarti ya kali aja. Ya ada 3 klasifikasi. Makanya saya bilang ditinjau itu tidak harus jenis kelamin. Ditinjau dari apa? Oh, iya. Siswanya. Kita meninjau siswa itu dari apa? Nah kalau umur harusnya sih, kalau di karena umur itu bukan umurnya, level kognitifnya. Ini SMP itu masih dalam satu level, kalau misalkan apa misalkan gaya belajar. Tapi pastikan ketika bilang gaya belajar, berarti kita mengujikan di mana? Pastikan, makanya saya bilang kadang-kadang di penelitian kita latar belakang itu, ketika ngomongin karakteristik populasi, perlu nggak latar belakang? Itu enggak, yang nggak perlu sih. Latar belakang itu karakteristik populasi, itu alasan kita ngambil sekolahnya di situ tempat. Terlalu ini
kita terlalu apa istilahnya? Misalkan kita mengembangkan model, di latar belakang itu acuannya atau pijakannya itu karakteristik siswa di sekolah atau hasil belajarnya rendah. Apa iya kita penelitian 3 tahun menyelesaikan masalah satu sekolah? Menyelesaikan masalah itu minimal yang nasional sebelum global. Maka saya bilang gap masalah itu jangan mengacu pada lokal sekolah. Urusan kabupaten agak penting lah, itu juga punya penelitian proyek. Kalau kita penelitian ilmiah, ya minimal itu nasional seluruhnya. Jadi gap ini terjadi di Indonesia minimal, maka studi Indonesia aja. Sebenarnya gap itu sebenarnya gap masalah itu artinya yang global, maka tunjukkan bahwa ada kan kemampuan berpikir apa rendah, kira-kira bukti rendah itu dari mana? Ya apa contohnya? Kita kadang-kadang bukti rendah itu katakan skor dan data dari bisa oke. Terus apa? Katakan AKK atau bisa tim atau yang paling ini apa? Yang paling gampang. Nah, pendahuluan sekolah mana? Itu biasanya untuk memilih tempat penelitian. Karena data di pusat pasar nggak ada kaitan. Apa untuk siswa sekolah ini? Alangkah naiknya kita mengembangkan sesuatu yang butuh 3 tahun untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Perlu publikasi nggak? Nggak perlu publikasi, Prof. Coba hasil penelitian kita kasihkan ke sekolah itu. Publikasikan karena itu cukup luas. Coba nih, kalau penelitian sekarang tiba dari provinsi, pasti menyelesaikannya masalah di provinsi. Kalau dari wali kota, berarti apa? Sebutnya adalah penelitian itu pasti masalah di kabupaten kota itu. Kalau kita penelitian di S3, menyelesaikan masalah di mana? Indonesia. Ya bisa secara umum, gitu. Global kalau bisa. Apalagi mau publikasi internasional. Kalau nasional boleh, kalau nasional, masalah nasional, maka akan ada studi pendidikan di Indonesia. Jadi ada kata studi itu karena kita mau memberikan, mau melingkupi hanya ini, kita hanya bisa menyimpulkan ini bagus untuk siswa di Indonesia, atau studi di Indonesia, atau praktek baik di Indonesia silakan aja. Berarti itu pasti betul. Itu ada tengah lain kalau kita di latar belakang menyebutkan hasil belajar di sekolah. Yang bagus mana? Masalah cukup tunjukkan banyak penelitian yang mengkaji terkait dengan apa yang kita teliti. Coba berapanya? Misalkan gini apa? Hasil belajar rendah, ya kan? Bukti hasil belajar rendah. Ya banyak penelitian yang judulnya tentang itu, ya kan? Oh semakin banyak apa? Enggak mungkin orang meneliti tentang katakan kemampuan berpikir bla bla bla. Kalau kemampuan berpikir bla bla itu enggak rendah. Orang itu pasti pijakannya dari itu masalah. Jadi cukup kita bilang ini kemampuan berpikir rendah. Apa buktinya? Ya tinggal nulis aja banyak artikel yang bikin tentang itu. Memang kita harus mikir. Beda kalau tunjukkan hasil bisa skornya sekian. Itu nggak perlu mikir. Sebenarnya. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa ini rendah dari artikel, kita mikir kok bisa tunjukkan rendah kok dari artikel. Sebenarnya. Karena dengan artikel judulnya tentang berpikir itu juga apa? Tunjukkan kemampuan berpikir itu rendah. Kalau nggak rendah nggak mungkin. Nggak mungkin apa? Nggak mungkin tinggi. Udah bagus nggak mungkin. Karena ada gitu. Iya pasti dia startnya dari gap. Judul itu karena gap. Jadi nggak harus tunjukkan bahwa oh skor PISA kemampuan siswa Indonesia itu begini atau skor ini hasil PISA segini. Ya boleh aja. Itu data namanya empiris. Yang nggak kelihatan langsung. Apalagi data. Ini harus mikir. Kalau Bapak Ibu nulis artikel, tunjukkan dia kan dari mana? Artikel. Nggak perlu menunjukkan bahwa datanya jelek, cukup Bapak Ibu cukupkan artikel ini semakin banyak. Ya, mudah-mudahan jadi mudah-mudahan provokasi saya. Jadi harapannya dari sekian banyak itu ada yang hasil pemikiran sendiri. Dan proses tadi saya bilang berapa tahun pertama apa, tahun kedua apa. Kita komprehensif, jangan sampai seperti penelitiannya anak S1 masalahnya itu, jadi
masalahnya satu, tapi selesaikan selama 3 tahun. Ya, harapannya kan 3 tahun itu ya otomatis masalah selesai. Lalu tahap kedua, berdasarkan hasil penelitian pertama, masalah ini coba nih, yang goalnya katakan kalau 3 tahun, masalah yang ini yang umumnya tadi. Ya kalau bisa, ya, saya yakin saya bisa. Ya, terima kasih. Ya sudah. Kira-kira batas waktunya apa? Batas waktu kata ini kalau kata saya dulu ya, sebelum katanya sebelum nilai muat. Alhamdulillah. Ya bagi-bagi. Nah, kalau bisa sih ya asal kan. Yes. Ya, ya. Di atas dana. Gas. Kalau nilainya keluar itu nggak bisa. Iya. Coba Batas waktu Terima kasih. Pak pakai software atau manual? Nah, sebaiknya itu aja file aja lah ya. Simple. Ini Hah? Ya, SPSS saja Pak. ya, tapi SPS juga itu. Ada Biar ini langsung manualnya. Alurnya. Enggak, maksudnya pakainya ngerjakan PS boleh. Tapi maksud saya nanti Penjelasan. Buat dalam kopi aja laporan. dalam bentuk ini kan. Dibuat dalam laporan. Dalam bentuk PDF Pak. Iya. Ya, ini nggak usah detail gitu. Oh. Ya, karena sama seperti ujian aja, hanya tidak cetak, tapi yang mengirimnya adalah file. Tapi jangan langsung dikasihnya file ininya, file apa namanya, dari ini. Maksudnya kita ini buat di Dari copy atau apa. Gitu ya. Terus Jadi kalau bisa itu ya, jadi kalau bisa itu dengan SPS tentu, ya yang di checklistnya ya sesuai kebutuhan. Jangan sampai muncul semua. oh data. Muncul semua, tapi di copy Yang semua. kopinya. Sehingga banyak benar kelihatan sih. Ya, sampai juga waktu itu kita nulis disertasi, data deskriptifnya banyak, tapi nggak ada apa-apain. Itu kalau tabel itu bisa ngomong, itu tersinggung. Datanya banyak, tapi ketika interpretasi, Biar hanya tanya aja. biar Yang dia tebal. Tapi tebal ini dengan narasi. kasih pacar. Karena dari tuku bangkanya Ini coba ya, Mas Am. ya, Mas apa Am ya? ini sudah jadi Mas. Ya, Kira-kira hasilnya kayak gitu. Itu maksud data sampai kan? Yang instrumen kemarin itu kan? Udah jadi Yang penting jawabannya. ngarang aja. Eh? Ngarang Pamir, aja. Pamir udah jadi. Nah, ini Jawabannya. ngarang aja di ChatGPT. Judulnya apa? Judulnya apa? ChatGPT. Iya, judulnya apa? tesis. Aku udah ada sih. Tesis. Judulnya apa? Nanti Pak abang aja gitu ya. Nah, buat ini aja kita. Ya judulnya enggak judulnya. Ini aja. Judul apa sih Pak Amir? Nah. Ya ini kan kita harus punya Iya. judul. Misal kita akan meneliti perbandingan pengaruh perlakuan terhadap 3 kelompok. Kelompok X1 lah yang menggunakan model pembelajaran ABC. Kelompok 2 atau X2 ya. Model pembelajaran OPG. Perahunya. Kelompok X3 menggunakan model pembelajaran IGSR. Variabel yang dipakai adalah hasil belajar atau sebut aja Y gitu ya. Model pembelajaran datanya nominal kan. Sedangkan hasil belajar datanya interval atau rasio. Buat data misalnya X1 subjeknya misalnya 30, Iya, iya. X2 misalnya 28, X3 misalnya 30 orang. Sip. Setiap kelompok baik X1, X2, X3 terdapat dari 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Pastikan data yang dibuat memenuhi stability. Berapa orang statistik kreatif berani-beraninya ini? Enggak, ini kan masih S2 kita ya masih ya. Ya enggak loh, Ya, maksudnya. enggak, kalau ini mah belum. Pak Coba. Ini masih S2. Saya mau arahnya ke satu ini. Udah. Enggak, nanti kan kita tawarin dulu. Tapi tawarin. Punya kualitas saya nanti kan untuk Ini kan tawaran. contoh nih. Kalau ada tawaran Kepala sekolah ya. di paling atas saja. Iya, atas ya. Jangan di bawah, langsung paling atas. Kenapa? Paling atas itu priority. Oh, gitu. Memang laki. Ya. Itu ya Pak nanti ya. Kepala sekolah A, kabupaten ABC gitu ya. Gaya. Kalau itu kan misalnya gini, orang kan ada yang punya kemampuan adaptif fiskal tadi, ada yang enggak gitu. Ya, tapi yang
Oh, tinggal diganti aja variabelnya. Nah, ini kan variabelnya model pembelajaran. Udah kayak itu. Itu ganti aja. Ya coba kirim aku. Keluar nggak dia output? Misal X1 keluar sampai ininya aja keluar ke Bu. Kirim dulu. Ini aja keluar. Tapi tadi kita nggak ada juga. Oh iya. Kita sampai prosesnya aja keluar. Oh. Terus ini masukkan ke GPT ya? Emang kan kita kan punya dua spesial. Tapi lucunya kan udah ini sama Pak ini. Apa namanya? Pak Interaksi Cas.